Syukran lillah, salatan wa ihtiraman ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala, amma ba'dah. Uqaddimu kalimat syukur wa ta'zim li fadilati Syekh Profesor Dr. Al-Habib Syekh Samir bin Abdul Rahman Al-Khawli bin kibari ulama ahli sunnah wal jamaah fi Libanon, wa kadzalika li fadilati Syekh Al-Hajj Abdul Rahman Nafis wa jami'ul ulama wal gawagis wawaning kadzalika, saudara-saudara yang kami hormati. Dan untuk season yang kedua kali ini adalah daurah aswaja yang secara spesial, secara khusus kami datangkan narasumber yang datangnya dari Libanon. Beliau ini termasuk pejuang aswaja yang ada di Libanon. Insya Allah akan menuangkan ilmu-ilmunya kepada kita semua, khususnya kepada panjenengan, para gawagis dan para nawaning. Dan ilmu-ilmu beliau ini nanti bisa kita sosialisasikan di tempat kita masing-masing atau di pondok pesantren panjenengan masing-masing. Ikhtisaran lil waqt, falyatafaddal li fadilati Syekh ila al-amam wa sayutarjimuhu fadilatul Ustaz Nur Rahmat wa ilaihi ma falyatafaddala mashkurain. Allahumma shalli wa sallim. Assalamualaikum. تفضل يا شيخ مباشرة يا شيخ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وعظيمنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا الإخلاص في عملنا آمين. Setelah beliau mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan dengan salawat serta salam kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengawali presentasi beliau dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita keikhlasan di dalam menghadiri pertemuan ini. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يخاطب المؤمنين الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. يا أيها الذين آمنوا. قال علماؤنا من أهل السنة والجماعة: أيها المؤمن إذا سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأصغي بكل سمعك، لأن الذي يخاطب العباد المؤمنين رب يعبد لا مثال له ولا صورة له لا شبيه له ولا نظير ليس كمثله شيء. Beliau mengutip sebuah ayat Al-Quran yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia lakukan untuk kebahagiaannya kelak di akhirat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang mukmin yang meridhai Allah sebagai Tuhannya, yang meridhai Muhammad sebagai nabinya, dan ridha terhadap Islam sebagai agamanya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan redaksi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka perhatikanlah firman-Nya dengan penuh seksama, karena yang berfirman adalah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Ia berfirman kepada para hambanya, Rabbun yu'bad la yushbihul makhluqin, nahnu ma fi anfusina min asrar la na'rifu sirraha wa fi anfusikum afala tubsirun. الواحد منا يأكل ويشرب من مدخل واحد من الطعام والشراب الذي يختلط في البدن، يتأتى قوة يقوم بها البدن، ودم يجري في العروق كأمثال الأنهار التي تمشي في الدنيا سائل، عظم قاسي ينمو وفوقه لحم طري يربو فوقه فوق العظم بنظام وترتيب. سبحان الذي خلق، سبحان الذي صور، سبحان الذي أبدع وصنع، سبحان الله العظيم. وداخل العظم يوجد سائل، داخل العظم هذا فينا، ثم يخرج الطعام والشراب الذي دخل من مدخل واحد يخرج من مخرجين، هذا فينا ولا نعرف سره، فكيف نعرف سر الذي خلقه؟ Banyak hal yang ada di dalam tubuh kita sendiri, kita tidak mengetahui hakikatnya. Kita makan dan minum melalui satu lubang, yaitu mulut. Kemudian makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita diolah oleh berbagai organ tubuh kita. Kemudian makanan dan minuman itu menjadi darah yang mengalir di dalam tubuh kita, seperti aliran sungai yang biasa kita lihat. Kemudian makanan dan minuman yang telah diolah di dalam tubuh kita itu juga menjadi tulang yang sangat kuat. Kemudian tulang itu dibungkus oleh sebuah daging yang segar, ya, laham tori kata beliau tadi, daging yang segar. Kemudian di dalam tulang itu ada cairan, ya, entah cairan apa yang ada dalam tulang, ya, sumsum atau semacamnya. Nah, ini semuanya adalah bersumber dari makanan dan minuman yang kita makan dari satu lubang, yaitu mulut. Kemudian diolah di dalam tubuh kita oleh organ-organ tubuh kita yang ada di dalam perut, di dalam lambung kita, kemudian menjadi darah, tulang, daging, dan seterusnya. Ini semuanya kemudian keluar, ya, dalam setelah diolah di dalam tubuh kita. Ada sebagian yang menjadi daging, ada sebagian yang menjadi darah, ada sebagian yang kemudian menguatkan tulang kita, dan kemudian sisanya keluar. Tapi keluarnya bukan dari satu tempat, tetapi dari dua tempat, dari jalur depan dan jalur belakang.
Ini semuanya adalah hal-hal yang terjadi di dalam tubuh kita, tetapi kita tidak mengetahui apa hakikat dari itu semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh kita saja kita tidak mengetahui hakikatnya, lebih-lebih kita tidak mengetahui, ya pasti tidak mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semuanya. Allah taala berfirman, beliau tadi mengutip sebuah ayat Al-Qur'an, wa fi anfusikum afala tubsirun. الروح التي هي في كل واحد منا إذا خرجت من حبيب، من أخ، من أب، من ولد، من غال، لا نستطيع أن نردها إليه وقد كانت فيه قبل ساعة. هي فينا الروح ولا نعرف سرها. حتى النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام سئل عن الروح فقال إنما الروح من أمر ربي. يسألونك عن الروح قل إنما الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هي فينا ولا نعرف سرها، فكيف نعرف سر الذي خلقها؟ إذن اعترف يا ابن آدم، اعترف يا ابن آدم بأنك عاجز عن معرفة الله. هذا هو اليقين وهذا هو العلم الذي يجوز لك أن تصرح به في حق الله، أن الله تعالى لا يدرك في العقول، إنما نعتقد أن الله موجود لا يشبه الموجودات. Kemudian beliau menjelaskan tentang ruh yang ada dalam diri kita, ruh yang ada dalam anggota-anggota keluarga kita, ruh yang ada pada orang-orang yang kita cintai. Apabila ruh itu kemudian diambil, dicabut oleh malaikat Azrail dari orang-orang yang kita cintai, pasti kita tidak akan mampu untuk mengembalikan ruh itu ke dalam badan atau ke dalam tubuh orang-orang yang kita cintai. Ruh yang ada dalam diri kita dan ruh yang berada pada setiap anggota keluarga kita, ruh itu saja yang ada dalam diri kita, kita tidak mengetahui hakikatnya. Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ruh? Oleh karena itu, akuilah, kata beliau tadi, wahai manusia semuanya, akuilah bahwa kita semuanya sebagai manusia biasa, ya, sebagai makhluk yang lemah, kita tidak mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia adalah makhluk yang sedikit sekali pengetahuan kita. Kita adalah orang-orang yang sangat minim ilmu kita. Oleh karena itu, kita akui bahwa kita tidak mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta segala sesuatu. Yang kita tahu mengenai Allah taala adalah bahwa Allah adalah Tuhan yang tidak bisa dibayangkan, Tuhan yang kita tidak mengetahui hakikatnya, Tuhan yang tidak menyerupai segala sesuatu. ربنا سبحانه وصف نفسه في القرآن العظيم فقال عز من قائل ليس كمثله شيء. علماؤنا من أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية قالوا مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. في تفسير الآية ليس كمثله شيء قالوا مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، لأني أنا مخلوق، الذي في بالي مخلوق، الذي في خاطري مخلوق، والخالق لا
يشبه المخلوق ليس كمثله شيء. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam sebuah ayat Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai', bahwa Allah tidak menyerupai segala sesuatu pun dari makhluknya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dari kalangan Asy'ariyah atau Asy'ariyah maupun dari kalangan Maturidiyah, mereka semuanya mengatakan bahwa berdasarkan ayat ini kita menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dibayangkan. Oleh karena itu para ulama menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu dzalik atau fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang engkau bayangkan mengenai Allah, maka Allah tidak seperti apa yang engkau bayangkan. Karena memang Allah tidak dapat dibayangkan. Kita adalah makhluk, apa yang ada dalam benak kita adalah makhluk, apa yang ada dalam lintasan pikiran kita semuanya adalah makhluk, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta seluruh makhluk. Oleh karena itu Allah tidak menyerupai segala sesuatu pun dari makhluknya. Ahbabi, as-sama'u maskanul malaikah. الملائكة سكان السماوات عددهم كبير 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 جدا، لهم وظائف، ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يأكلون لا يشربون لا يتزوجون. لما يدخلوا الجنة كذلك لا يأكلون ولا يشربون، إنما يتنعمون. الملائكة يسكنون السماوات ويطوفون حول العرش، وربنا سبحانه لا يشبه الذرة الصغيرة ولا يشبه العرش الكبير. الله ليس جسما، ليس له كمية لا صغيرة ولا كبيرة، ليس له حجم. المخلوق له حجم، أما الخالق ليس له حجم، ليس جسما لطيفا كالهواء ولا جسما كثيفا كالشجر والبشر والحجر. سبحانه لا يشبه شيئا من خلقه، وخلق السماوات وجعلها مسكن للملائكة، وخلق الأراضين وجعلها مسكن، وجعل الأرض مسكنا للإنس والجن، والله لا يسكن السماوات ولا يسكن الأراضين. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit sebagai tempat tinggal sebagian besar malaikat. Para malaikat adalah makhluk-makhluk yang mulia, hamba-hamba Allah yang mulia, yang Allah ciptakan. Mereka bukan laki-laki, bukan perempuan. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Allah memberikan tugas yang bermacam-macam kepada para malaikat. Syekh Samir menyampaikan kepada kita bahwa Allah menciptakan langit adalah sebagai tempat tinggal para malaikat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi adalah sebagai tempat tinggal manusia dan jin. Allah tidak tinggal di langit, Allah juga tidak tinggal di bumi. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai benda yang bisa dipegang oleh tangan seperti manusia, bebatuan dan benda-benda padat yang lain. Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyerupai benda-benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan seperti angin, cahaya dan lain sebagainya. Allah juga bukan merupakan benda yang kecil seperti dzarrah, ya, seperti kalau kita mengartikan biji sawi, atau menurut sebagian ulama dzarrah itu adalah sesuatu yang kecil yang terlihat dalam cahaya matahari ketika masuk rumah melalui jendela. Allah bukanlah benda yang kecil seperti dzarrah. Allah juga bukan berupa benda yang besar seperti arsy.
Artinya bahwa Allah Maha Suci dari segala bentuk. Allah Maha Suci dari ukuran. Karena Allah itu bukan jisim, Allah bukan benda. Bahkan Allah adalah pencipta benda. Oleh karena itu Allah tidak menyerupai segala benda, segala bentuk. Wa Rabbuna subhanahu wa ta'ala alladhi la yaskunu as-samawat wa la yaskunu al-aradin mawjudun la yahwihi makan li'annahu huwa khaliqul makan wa la yahtaju ilayhi la yahtaju la ila al-'arsh wa la ila as-samawat ولا إلى الأراضين كان قبل خلق العرش وبعد أن خلق العرش لا يحتاج إليه. إذن لماذا نرفع أيدينا إلى السماء في الدعاء؟ نرفع أيدينا إلى السماء في الدعاء لأنها قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. لا نصلي إلى الكعبة لأن الله يسكن الكعبة ولا نرفع أيدينا إلى السماء لأن الله يسكن السماء. ربنا سبحانه موجود لا شك في وجوده. قال تعالى أفي الله شك ولا يحويه مكان لأنه سبحانه موجود بلا مكان. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta langit dan bumi. Tetapi ia tidak menjadikan langit dan bumi sebagai tempat tinggalnya. Karena Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa membutuhkan kepada tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu dan ia tidak membutuhkan kepada segala sesuatu. Allah lah yang telah menciptakan arasy. Allah tidak membutuhkan kepada arasy. Sebelum adanya arasy, Allah sudah ada tanpa arasy. Setelah Allah menciptakan arasy, Allah tetap ada tanpa membutuhkan kepada arasy. Oleh karena itu tidak boleh dikatakan bahwa Allah bersemayam atau duduk atau bertempat tinggal atau berdiam diri di atas arasy, karena Allah tidak membutuhkan kepada arasy. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh dikatakan bahwa ia berada di suatu tempat. Ketika seorang mukmin berdoa, kemudian menengadahkan atau mengangkat tangannya ke arah atas atau ke arah langit sewaktu berdoa, itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa Allah bertempat tinggal di langit. Para ulama mengatakan bahwa ketika kita berdoa, kemudian kita mengangkat tangan kita ke arah atas sewaktu berdoa, hal itu menunjukkan bahwa kiblat berdoa adalah arah langit. Jadi langit adalah kiblat berdoa, kiblat doa. Arah atas adalah kiblat doa. Oleh karena itu kita menengadahkan tangan kita atau telapak tangan kita bagian dalam ke arah atas, itu karena langit adalah kiblatud doa. Sebagaimana kalau kita sholat menghadap ke arah Ka'bah, hal itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bertempat tinggal di dalam Ka'bah. Kita menghadap Ka'bah ketika kita sholat, hal itu dikarenakan Ka'bah adalah kiblatus sholat, kiblat kita di dalam menjalankan sholat. Wallahu subhanahu wa ta'ala منير السماوات والأرض بنور مخلوق. لا تعني الآية الله نور السماوات والأرض أن الله تعالى ضوء كبير يشبه ضوء الشمس أو القمر أو ضوء الكهرباء والبروجيكتور. لا 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 لا, لا. الله النور فسرها عبد الله بن عباس ترجمان القرآن فقال هادي الله النور هادي أهل السماء الملائكة لنور الإيمان وهادي أهل الأرض من الإنس والجن المؤمنين لنور الإيمان. فالله النور معناها الهادي وليس معناها أن الله ضوء يشبه نور الشمس أو القمر
أو ضوء الكهرباء والبروجيكتور، حاشا لله. الذي اعتقد أن الله تعالى نور بمعنى الضوء ما عرف الله. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu nurus samawati wal ardi. Kata nur atau lafadz nur di dalam ayat tersebut tidak berarti bahwa Allah adalah cahaya, seperti cahaya bulan, cahaya matahari, cahaya listrik atau cahaya proyektor atau cahaya-cahaya yang lain. Makna kata di dalam ayat Allahu nurus samawati wal ardi menurut penafsiran sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, artinya adalah bahwa Allah lah yang hadi. Allah adalah Tuhan yang maha memberi petunjuk kepada para penduduk langit, yaitu para malaikat, dan dialah yang maha pemberi petunjuk kepada para penghuni bumi. Allah adalah yang maha pemberi petunjuk kepada mereka, kepada petunjuk keimanan, kepada cahaya keimanan. Oleh karena itu tidak boleh diyakini bahwa Allah adalah cahaya, karena cahaya adalah makhluk, cahaya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meyakini bahwa Allah adalah sebuah cahaya berarti dia tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala. يروى أن سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه مرة كان يصلي في الليل، وبعد أن سلم من صلاته جاءه إبليس الملعون. جاءه إبليس على شكل نور كبير في الليل ينزل من السماء إلى الأرض ويقول له: يا عبدي يا عبد القادر، أسقطت عنك الصلوات وأحللت لك المحرمات. فالتفت السيد الذي تتلمذ في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، العالم الذي فهم ليس كمثله شيء، العالم الذي عرف أن الله لا يشبهه شيء، التفت إلى الضوء وقال له: خسئت يا لعين، خسئت يا لعين، لأن ربي ليس كمثله شيء. ولو كانت الصلاة تسقط عن أحد لسقطت عن من هو خير مني، عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقوم في الليل فتجد النبي ساجدا وباكيا من خشية الله، تحته كالبركة من دمعه من بكائه من خشية الله، فتقول: يا رسول الله، لما تكثر من السجود؟ والله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فاختفى الضوء، هرب إبليس وهو يقول: يا عبد القادر، غلبتني بعلمك، غلبتني بعلمك، غلبتني بعلمك. ضحكت على كثيرين بهذه الحيلة، ضحكت على كثيرين بهذه الحيلة. الذي لم يتعلم ليس كمثله شيء يسهل على إبليس أن يوقعه في الضلال والفساد والعياذ بالله. Diriwayatkan bahwa pada suatu malam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang melakukan ibadah salat malam. Tiba-tiba iblis hadir di hadapan beliau dan iblis sudah beralih rupa menjadi sebuah cahaya yang sangat terang benderang sekali. Kemudian iblis yang sudah berupa cahaya itu mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Wahai Abdul Qadir, wahai hambaku, aku adalah Tuhanmu. Aku telah gugurkan kewajiban sholat 5 waktu untukmu dan telah aku halalkan segala yang diharamkan bagimu. Maka lakukanlah segala apa yang engkau sukai.
Kemudian setelah mendengar apa yang diucapkan oleh suara dari cahaya yang merupakan jelmaan dari iblis tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang yang tidak hanya ahli ibadah, tetapi beliau adalah orang yang sangat luas ilmu agamanya, orang yang sangat memahami ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang terkenal dengan keluasan ilmu agamanya. Beliau kemudian mengatakan kepada cahaya tersebut yang merupakan jelmaan dari iblis, khasi'ta ya la'in, khasi'ta ya la'in, terkutuk dan terlaknat engkau, terkutuk dan terlaknat engkau. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani telah mempelajari dan sangat memahami makna laisa kamitslihi syai', bahwa Allah tidak menyerupai segala sesuatu pun dari makhluknya. Beliau telah mengetahui di dalam ilmu yang telah beliau pelajari, di dalam ilmu agama yang telah beliau pelajari, bahwa cahaya adalah makhluk, cahaya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah berupa cahaya, tidak mungkin Allah kemudian beralih rupa menjadi sebuah sinar, karena sinar atau cahaya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani langsung mengetahui bahwa yang datang itu bukan Allah, yang datang itu adalah iblis, karena beliau sangat memahami ayat laisa kamitslihi syai'. Kemudian beliau menyimpulkan bahwa yang datang itu adalah iblis dari apa yang diucapkan, dari suara yang terdengar oleh beliau, bahwa suara itu mengatakan telah aku gugurkan kewajiban sholat 5 waktu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sangat memahami bahwa setinggi apapun derajat seseorang, maka yang wajib tetap harus dilaksanakan. Beliau mengatakan kepada iblis, seandainya kewajiban sholat 5 waktu itu gugur dariku, niscaya kewajiban sholat 5 waktu itu juga atau lebih-lebih lagi akan gugur terhadap orang yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan aku, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kehidupan Rasulullah, beliau meskipun telah diampuni dosa-dosa beliau, baik yang telah lewat maupun yang akan datang, tetapi beliau tetap menjalankan sholat 5 waktu. Dan bahkan suatu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha terbangun pada malam hari, kemudian beliau melihat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mengerjakan sholat malam sambil menangis, sambil memanjangkan sujud beliau menangis. Setelah Rasulullah selesai sholat, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni segala dosamu? Kenapa engkau masih menjalankan sholat seperti ini? Kemudian Rasulullah mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian setelah itu cahaya itu kemudian menjadi padam. Kemudian terdengar suara iblis, wahai Abdul Qadir, ghalabtani bi'ilmika, engkau telah mengalahkan aku dengan ilmumu. Padahal sebelum ini aku telah berhasil menggelincirkan dan menggoda banyak sekali ahli ibadah yang tidak dilandasi oleh ilmu. Aku telah berhasil menggelincirkan banyak sekali orang sebelum engkau, tetapi engkau saat ini selamat dari godaanku. Engkau telah mengalahkan aku dengan ilmumu. هذه العقيدة هي التي عليها أهل السنة والجماعة في الأرض، وهي العقيدة التي تجمع كل المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها.
Hadirin sekalian yang kami cintai, akidah bahwa Allah ada tanpa tempat, akidah bahwa Allah tidak menyerupai segala sesuatu adalah akidah yang diyakini oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Dan inilah akidah yang diyakini oleh seluruh umat Islam dari seluruh pelosok bumi, baik yang ada di barat maupun ada di timur. فالمجسمة الوهابية لا يؤخذ منهم الدين ولو جاءوا من الحجاز لأن دينهم غير ديننا. Beliau mengatakan bahwa orang-orang Wahabi yang mujassimah, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, yang meyakini bahwa Allah adalah benda, kita tidak boleh mengambil agama dari mereka, meskipun sebagian dari mereka datang dari negeri Hijaz, meskipun sebagian dari mereka datang dari tanah suci. هم يقولون أن الله ساكن في السماء وجالس على العرش وترك مكانا ليقعد عليه محمدا يوم القيامة. نحن نقول الله موجود لا يشبه الموجودات، موجود بلا مكان، خلق العرش ولا يحتاج إليه. Orang-orang Wahabiyah mengatakan bahwa Allah bertempat tinggal di langit. Kadang-kadang mereka mengatakan bahwa Allah bertempat tinggal di atas arsy dan menyisakan satu tempat di atas arsy itu untuk didudukkan di atasnya Nabi Muhammad kelak pada hari kiamat. Ya, ini adalah akidah yang sangat menyalahi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nahnu na'budu Allah alladhi la yushbihu shay'an min khalqih, amma hum ya'buduna shay'an لا حقيقة له لا وجود له. هم تخيلوه، توهموه، تصوروه، قالوا شيء قاعد على العرش، رأسه كبير، يده كبيرة، رجله كبيرة. عبدوا شيئا لا وجود له لا حقيقة له إلا في أوهامهم، فدينهم غير ديننا. Orang-orang Wahabiyah menyembah sesuatu yang tidak ada wujudnya. Kita sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak menyerupai segala sesuatu. Yang kita sembah adalah Allah, satu-satunya Tuhan yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang ada tanpa tempat, yang tidak menyerupai segala sesuatu. Sedangkan orang-orang Wahabi, golongan Wahabiyah, mereka menyembah sesuatu yang hanya ada dalam bayangan mereka, tidak ada wujudnya, ya, hakikatnya tidak ada. Mereka menyembah sesuatu yang mereka bayangkan sebagai sebuah benda yang besar, yang memiliki kepala, memiliki kaki, memiliki telapak kaki, memiliki tangan, yang duduk di atas arsy. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah demikian. Allah Maha Suci dari apa yang mereka serupakan. Oleh karena itu Syekh Samir tadi mengatakan kepada kita semuanya bahwa agama orang Wahabi itu berbeda dengan agama kita. Nahnu nuhibbu Rasulullah wa nahtafilu bimaulidi Rasulillah wa nuhibbu an nu'allima awladana hubba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. بل نحن نساؤنا يرضعن الأطفال حب محمد صلى الله عليه وسلم مع اللبن، أما هم لا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام ويحرمون علينا عمل المولد. نحن نحتفل بمولد النبي شكرا لله على نعمة إرسال محمد. ماذا نفعل في المولد؟ نحن نقرأ آيات من القرآن الكريم، ربنا يقول ورتل القرآن ترتيلا، نصلي على رسول الله، الله تعالى أمرنا قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، نطعم الطعام على حب محمد، نوزع الحلوى على حب رسول الله. نعم
رسول الله قال أطعم الطعام. ماذا نفعل في المولد؟ نقرأ شيئا من سيرة النبي حتى نعلم أولادنا حب النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ نعم، لأن عمل المولد بدعة حسنة، وبدعة يؤجر فاعلها وله ثواب في عقيدتنا. أما في عقيدتهم بدعة 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 بدعة. Kita sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu setiap tahun kita mengadakan peringatan Maulid Nabi. Sedangkan orang-orang Wahabiyah, kata beliau tadi, karena agama mereka berbeda dengan agama kita, mereka adalah orang-orang yang sangat membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membid'ahkan amalan Maulid, membid'ahkan peringatan Maulid, melarang dan mengharamkan orang-orang untuk memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal apa yang kita lakukan dalam peringatan Maulid, yang kita lakukan dalam peringatan Maulid adalah hal-hal yang dianjurkan oleh syariat. Di dalam peringatan Maulid yang kita lakukan adalah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Kemudian yang kita lakukan di dalam peringatan Maulid adalah melantunkan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga dianjurkan oleh Allah di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu sallu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian di dalam peringatan Maulid yang kita lakukan adalah membagi-bagikan makanan dengan niat sedekah, membagi-bagikan manisan dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah hal-hal yang dibolehkan bahkan dianjurkan di dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apa yang diyakini oleh Wahabi bahwa peringatan Maulid Nabi adalah haram, bid'ah, mereka larang orang untuk memperingati peringatan Maulid Nabi, ini menunjukkan bahwa agama mereka berbeda dengan agama kita. Nahnu Ahlus Sunnati wal Jamaah fil ard يزورون الحبيب عليه الصلاة والسلام في المدينة، وأمنية الواحد منا في مشارق الأرض ومغاربها أن يحظى بزيارة الحبيب عليه الصلاة والسلام، لأن الزيارة في ديننا في مذهبنا عند الأشاعرة والماتريدية عند كل أهل السنة والجماعة، لأن الزيارة للحبيب عليه الصلاة والسلام من القرب التي يتقرب بها إلى الله. أما في دينهم فهم يقولون عنها زيارة شركية، حتى إذا رأوا الواحد من باكستان أو من الهند جاء من بلاد بعيدة أو من أندونيسيا يقف أمام قبر الحبيب عليه الصلاة والسلام ويقول يا رب يا رب، يدعو الله، يقول يا رب ببركة الحبيب بجاه النبي المصطفى يسر أمري، احفظني وأولادي واحفظ بلادي. يقولون له نزل يدك نزل يدك، لا تشرك لا تشرك. دينهم غير ديننا. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita biasa berziarah ke makam Rasulullah. Kita semuanya yang belum berziarah berangan-angan, bercita-cita ingin melakukan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita meyakini bahwa ziarah ke makam Rasulullah adalah sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang mendatangkan pahala, sesuatu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita semuanya sekali lagi berkeinginan untuk melakukan ziarah ke makam Rasulullah. Tetapi Wahabi, ya, kaum Wahabi, mereka mengatakan bahwa ziarah ke makam Rasulullah adalah ziarah syirkiyah, ziarah yang menyebabkan seseorang menjadi syirik, menjadi musyrik, karena itu artinya dia telah menyembah
selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mereka melihat ada seseorang yang mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, dia mengatakan, "Ya Rabb, wahai Tuhanku," berdoa kepada Allah di depan makam Rasulullah. Mereka kemudian mengatakan, turunkan tanganmu, jangan menyembah Muhammad. Jangan menyembah Muhammad karena itu syirik. Nah, oleh karena itu seluruh umat Islam, seluruh ulama mengatakan bahwa ziarah ke makam Rasulullah adalah sesuatu yang sunnah, sedangkan Wahabiyah mengatakan bahwa itu adalah syirik. Ini menunjukkan bahwa agama mereka berbeda dengan agama kita. Ahbabi, nahnu nas'alullah fi kulli yawm وندعو ربنا في كل يوم أن نلقاه على حبه وعلى حب محمد. اللهم احشرنا تحت لواء سيد المرسلين يوم القيامة على عقيدة أهل السنة والجماعة. لا تلتفتوا إليهم، لا تتركوهم يدخلوا إليكم ولو كان واحدهم لحيته أطول من لحيتي وعباءته أوسع من عباءتي. بالمال يدخلون إلى البلاد، يقولون نبني معهد لتعليم القرآن الكريم، ونبني معهد لتعليم اللغة العربية، ونبني معهد للكمبيوتر. قولوا لهم دعونا وشأننا في حبنا لرسول الله، دعونا نعلم أولادنا حب الحبيب عليه الصلاة والسلام. إياكم أن تتركوهم يندسوا بينكم، احذروهم وحذروا منهم، لأنه معهم يدخل التكفير والتفجير والقتل والدم، لأنهم يأخذون الأولاد يغسلون دماغهم، ثم يرجع الولد وهو يقول أهل أندونيسيا مشركون لأنهم يصلون على النبي ويحتفلون بمولد النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. يكفر الناس ويفجر أنفسهم ويقتل الناس والدماء تجري بسبب خبث عقيدتهم. ما دخلوا بلدا إلا ودخله الفساد والخراب على البلاد والعباد. فحافظوا على أندونيسيا، هذه أمانة في أعناقكم، أمانة حافظوا عليها من التطرف والإرهاب والقتل والتفجير والتكفير الذي يأتي على أيدي هؤلاء. Kita harus senantiasa memegang teguh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita pegang teguh ajaran para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita jaga negara kita Indonesia dari pengaruh aliran-aliran yang berseberangan, yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan biarkan negara kita tercinta Indonesia dipengaruhi, diracuni oleh aliran-aliran yang ekstrim, aliran-aliran yang keras, yang sangat bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang Wahabiyah, mereka terkadang mendirikan sebuah pondok pesantren atas nama pengajaran bahasa Arab, pengajaran komputer. Mereka mendirikan pondok pesantren atas nama Tahfidzul Quran, ya, pondok hafalan Al-Quran. Tetapi setelah pondok itu kemudian berkembang, mereka mendoktrin, mereka mengajarkan kepada para santri di pondok-pondok tersebut dengan doktrin-doktrin yang ekstrim, ya, dengan doktrin-doktrin yang sangat bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita jaga negara kita Indonesia dari pengaruh mereka, karena setiap negara, setiap kawasan yang dimasuki oleh orang-orang Wahabi, maka pasti negara tersebut akan terjadi di dalamnya pengeboman, penyembelihan,
ya, bom bunuh diri dan lain sebagainya. Mereka juga membawa ajaran-ajaran takfir, membawa ajaran-ajaran pengkafiran kepada seluruh orang yang tidak sepaham dengan mereka. Mereka mengambil anak-anak umat Islam, kemudian dididik di lembaga-lembaga mereka atas nama tahfidzul Quran dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak umat Islam itu setelah didoktrin di lembaga-lembaga mereka dengan doktrin-doktrin ekstrim mereka, kemudian anak-anak itu kembali ke rumahnya masing-masing, kemudian mereka mengkafirkan kedua orang tua mereka. Ini yang tidak boleh terjadi di Indonesia. Kita jaga negara Indonesia dari pengaruh mereka. Kita pegang teguh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita pelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita ajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kepada segenap anggota keluarga kita. Wasiyati ilaikum, ihfazu biladakumul jamilah, hafizu ala al-amni wal-aman fi Indonesia al-khadra, حافظوا على السلم والسلام في أندونيسيا التي جعلها الله تعالى أمانة في أعناقكم. يوم القيامة تسألون هل أديتم الأمانة؟ هل حافظتم على بلادكم؟ هذه البلاد الجميلة الخضراء التي دخلها الإسلام من غير سيف ولا دم ولا حرب ولا قتل، إنما دخلها مع التجار، ومن طيبة أهلها ومن أخلاق أهلها أحبوا الإسلام وفهموه بالعقل والمنطق ودخلوا في دين الله أفواجا. هذه أندونيسيا، هذا ما عليه علماء أندونيسيا الذين أسسوا لكم القاعدة السليمة على مذهب أهل السنة والجماعة، على مذهب الأشاعرة، وفي الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضوان الله عليهم أجمعين. هؤلاء لا تفرطوا في الأمانة التي تركوها بين أيديكم، فلا تتركوا هؤلاء يخربوا البلاد، احذروهم وحذروا منهم. بارك الله فيكم وعليكم وجزاكم الله عنا كل خير. Wasiat beliau kepada kita semuanya, kita jaga Indonesia ini dari pengaruh ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah amanah bagi kita semuanya. Kita di akhirat kelak akan ditanya apakah kita telah menjalankan amanat menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita, menjaga daerah kita, menjaga negeri kita tercinta ini dari ajaran-ajaran yang menyimpang. Kita akan ditanya hal itu di akhirat kelak. Kita akan dihisab apakah kita sudah menjalankan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, beliau tadi berpesan kepada kita bahwa kita pegang teguh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri kita yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan ini. Jangan sampai negara kita seperti negara-negara lain yang dimasuki oleh orang-orang ekstrim, oleh orang-orang Wahabi. Kemudian di negara-negara tersebut terjadi pembunuhan, pengkafiran dan lain sebagainya. Islam masuk ke Indonesia tanpa peperangan. Islam masuk ke Indonesia tanpa kekerasan. Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang karena kebaikan akhlak mereka, kebaikan perilaku mereka, mereka kemudian mendapatkan simpatik yang luas di kalangan masyarakat Indonesia ketika itu, dan kemudian masyarakat Indonesia ketika itu masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Nah, kita jaga kedamaian yang telah diwariskan oleh orang-orang yang menyebarkan Islam pertama kali di Indonesia itu. Ini adalah amanah, sekali lagi kita jaga hal ini, jangan sampai kemudian Indonesia menjadi negara yang penuh dengan pertumpahan darah. Kita jaga Indonesia supaya Indonesia tidak menjadi negara yang penuh dengan pengkafiran antara satu golongan terhadap golongan yang lain.
Ini semuanya ada di pundak kita masing-masing. Amanah ini harus kita tunaikan. Kita harus bersinergi, gotong royong, bekerja sama untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Ahbabi, حذروا من هؤلاء المجسمة وحذروا كذلك من حزب الإخوان لأنهم اليوم يتعاونون في الدنيا على الخراب وعلى القتل والفساد والإرهاب، وهؤلاء لا تتركوهم يدخلوا بينكم لأنهم اليوم لما انفضحوا في الدنيا وصار معروف التطرف والإرهاب والقتل والدم وسفك الدماء يجري على أيديهم، صاروا يقولون عن أنفسهم نحن سلفية، نحن السلفية. أهل السنة علماء إندونيسيا القدماء هم السلفية على منهج السلف. أما هؤلاء اليوم صاروا لما انفضحوا في الدنيا يقولون نريد وحدة الصف، نريد جمع الكلمة، نريد جمع الشمل، نريد الوحدة الإسلامية. الآن تتكلمون عن الوحدة الإسلامية ووحدة الصف بعد أن ذبحتم المسلمين وقتلتم المسلمين وشردتم الآلاف من المسلمين وسفكتم الدماء في بلاد المسلمين. اليوم لما فضحتم في الدنيا صرتم تتحدثون عن الوحدة الإسلامية. أين الوحدة الإسلامية كانت لما كنتم تذبحون الأولاد وترمونهم في البئر؟ فلا يضحكوا علينا. الوحدة الإسلامية تبنى على العقيدة الحقة، على تعليم أولادنا وإنشائه الأطفال على النشأة الصحيحة على مذهب أهل السنة والجماعة الذي هو المذهب الذي يوحد صفوف الأمة في كل الدنيا. فلا تصدقوا القرضاوي ولا تصدقوا الوهابية. هذا القرضاوي زعيم حزب الإخوان، والوهابية لا تصدقوهم في قولهم نريد الوحدة الإسلامية. كاذبون كاذبون كاذبون، إنما هم يريدون الفساد والإفساد. فاحفظوا البلاد بارك الله بكم. Beliau juga berpesan kepada kita untuk menjaga diri kita, jangan sampai terpengaruh, dan kemudian memperingatkan orang-orang yang kita cintai dari ajaran-ajaran Hizbul Ikhwan atau Al-Ikhwan Al-Muslimun. Karena mereka sekarang kita dapati bekerja sama dengan golongan Wahabi. Orang-orang Hizbul Ikhwan mereka bekerja sama dengan golongan Wahabi di dalam menyebarkan ajaran-ajaran ekstrim, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita jaga diri kita dan kita peringatkan ya, masyarakat luas terhadap kesesatan ajaran-ajaran mereka. Orang-orang Wahabiyah dan juga orang-orang Hizbul Ikhwan, ketika mereka terbuka kedok mereka di berbagai negara, ya, terbuka ajaran sesat dan ajaran ekstrim mereka di berbagai negara, kemudian mereka mengatakan kami ini adalah salafiyah, kami ini adalah pengikut para ulama salaf. Ya, mereka dusta, mereka bohong dalam hal itu, karena sejatinya para salafiyah, orang-orang yang mengikuti para ulama salaf itu adalah kita dan para ulama yang telah mendahului kita. Para kiai-kiai yang telah mendahului kita, merekalah orang-orang yang berhak untuk menyandang gelar sebagai salafiyah atau salafi. Mereka adalah orang-orang yang sangat berpegang teguh dengan ajaran-ajaran para ulama salaf. Kemudian mereka ketika sudah terbuka kedok ajaran sesat mereka di berbagai negara, kemudian mereka mempropagandakan bahwa mereka ingin menyatukan umat Islam di dalam satu barisan. Kita katakan kepada mereka, kalian ingin menyatukan kita semuanya dalam satu barisan setelah kalian melakukan pembunuhan, setelah kalian melakukan pengkafiran kepada kami, setelah kalian
penyembelihan terhadap anak-anak kami. Jadi setelah kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang memporak-porandakan berbagai negara itu, kemudian sekarang kalian ingin berkoar-koar, ingin menyatukan kita semuanya dalam barisan kebenaran. Ya, kata Syekh tadi bahwa propaganda mereka, bahwa mereka ingin menyatukan kita semuanya di dalam barisan kebenaran atau mempersatukan umat Islam, ini adalah sebuah dusta, ini adalah sebuah kebohongan. Ya, yang mereka lakukan adalah ingin memporak-porandakan berbagai negara umat Islam di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu kita jangan percaya dengan propaganda mereka. Kita jangan percaya dengan koar-koar mereka. Kita jangan mempercayai golongan Wahabi, golongan Hizbul Ikhwan, termasuk Yusuf Al-Qaradawi. Beliau tadi berpesan kepada kita jangan percaya dengan ajaran-ajarannya, karena dia adalah termasuk tokoh besar di kalangan Hizbul Ikhwan atau Al-Ikhwanul Muslimun. Qulu ma'i khalfi barakallahu bikum. Allahu, tolong ditirukan apa yang beliau sampaikan. Allahu, saut khafif. Ya. Allahu laisa kamithlihi syai'. Allahu laisa kamithlihi syai'. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bikhilafi dhalik. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bikhilafi dhalik. Ya, terakhir beliau ingin supaya kita semuanya hafal inti dasar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Allah tidak menyerupai segala sesuatu, yang pertama. Yang kedua, bahwa apapun yang kita bayangkan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang terlintas dalam hati dan benak kita, maka Allah tidak menyerupai itu semuanya. Allahu mawjudun bila makan. Allahu mawjudun bila makan. Allahu mawjudun bila makan. Allahu ada tanpa tempat. Al-as'ilah, naam. Syukran ya Syekh, Allah yubarik hayatakum, amin. Sudah banyak yang dipaparkan oleh Syekh yang tadinya mungkin panjenengan juga memahami sekali karena diiringi dengan terjemahan yang sangat bagus sekali oleh Ustaz Nur Rahmat. Jadi sedikit apa yang disampaikan oleh Syekh, bahwa Allah yang menciptakan tempat, Allah yang menciptakan arah, bahkan Allah juga yang menciptakan Ka'bah dan lain sebagainya. Tetapi Allah itu tidak berada di antara tempat-tempat itu. Nah, kalau mau dikritisi lebih dalam lagi atau pertanyaan dengan lebih nakal lagi, nah kira-kira Allah itu ada di mana gitu kan? Mungkin muncul pertanyaan yang seperti itu dari panjenengan. Mumpung ada pakarnya dari Lebanon ini, kami persilahkan panjenengan semua untuk bertanya ya. Bukan hanya seputar dengan Allah bila makan, Allah maujud bila makan, bukan hanya seputar itu. Seputar apa saja terkait dengan isu-isu keislaman skala internasional bisa ditanyakan oleh ke beliau. Santai dulu ya. Tadi yang sudah bertanya dari perwakilan mana? Coba di Madura satu. Probolinggo sudah. Sebelah sini dua, sebelah perempuan dua. Nah, yang perempuan dua, sebelah sana dua. Santai, Kiai. Nah, jadi pertanyaan maksimal 1 menit. Jadi bil ikhtisar. Monggo.
Laki-laki dulu, Bu. Laki-laki dulu. Tadi waktu saya menerangkan tentang orang Wahabi mengatakan orang Wahabi itu menyembah angan-angan, ya. Karena mereka berangan-angan Allah seperti ini dan seperti ini. Berarti menyembah pada yang tidak ada. Terus kalau hubungannya dengan sholat, suatu ketika kita bermakmum dengan orang Wahabi, sah apa enggak sholat kita? Terima kasih. Al-ma'mum ahlus sunnah wal imam wahabiyun. لا تصلي خلفه إذا عرفت أنه وهابي لا تصلي خلفه. Ya, jawaban beliau, jika panjenengan mengetahui bahwa imamnya adalah Wahabi, betul-betul mengetahui bahwa imam yang ada di hadapan kita ketika sholat itu adalah Wahabi, maka kita jangan sholat di belakangnya. Ini. غير سؤال. Jadi catatannya itu ya, jika kita memang betul-betul tahu bahwa imam itu Wahabi, yang meyakini keyakinan Wahabi, maka kita jangan sholat di belakangnya. عندك ما شاء الله 250 مليون إندونيسي من أهل السنة لا تجد إلا هذا الوهابي تصلي خلفه. Ya, ahlu sunnah mayoritas di negara kita ini, puluhan ratusan juta umat Islam meyakini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Apakah kita tidak menemukan imam yang ahlu sunnah juga? Kenapa kita bermakmum kepada Wahabi? غير السؤال غير Ya, pertanyaannya sangat menarik. تفضل. نعم تفضل. Minal ummahat. شكرا على هذا الوقت. أريد الكلام في المتطرفين الذين يريدون أن يكون إندونيسيا وبعض البلاد في العالم أن يكون دولة إسلامية متحدة على وفق مذهبهم، ويفعلون إزاء ذلك عنفا شديدا وحتى يسفك الدماء بمثل قنبلة. بارك الله فيك. سؤال واحد. سؤال واحد. ويستدلون على ذلك بآيات القتال ويرون أن آيات القتال ناسخة لآيات الصلح. ما رأيكم؟ شكرا. هؤلاء لا تصدقوهم، لا تصدقوهم، كاذبون. ما دخلوا بلدا إلا ودخل معهم الدم والفساد والقتل والذبح. ما يدخل الإسلام كان في بلاد أندونيسيا منذ مئات السنين. دخل الإسلام. لا نحتاج إلى دينهم. قولوا لهم لا نحتاج إلى دينكم. الإسلام موجود والأرض فيها فوق 1 مليار من المسلمين. لا نحتاج إلى دولة تقتل وتذبح وتسبي النساء وتأخذهم إلى السوق، تأخذ المسلمات إلى السوق لتبيعهن. هذا لا نحتاجه. هذا كذب، افتراء. ليس هذا من الدين وليس هذا مما تقوم به الدولة الإسلامية. فلذلك هؤلاء كاذبون. الأمة على خير إن شاء الله، والله وعد بحفظ هذا الدين إلى يوم القيامة. لا نحتاج إلى دين الوهابية ولا إلى حزب الإخوان. كذب. بعد النبي لا يوجد نسخ. النبي توفي عليه الصلاة والسلام. لا يوجد من ينسخ الآن يقول هذا ينسخ وهذا يصح وهذا لا يصح. هذا ليست وظيفة الناس اليوم. نحن على ما عليه علماؤنا، ما بينوا أنه حلال نقول حلال. علماؤنا القدامى الأشاعرة والماتريدية والشافعية. أما هؤلاء لا عبرة لا بالألباني صاحبهم الذي مات ولا بتحليلهم وتحريمهم، لأن هؤلاء ليسوا من أهل التحليل والتحريم.
ليسوا في مرتبة الاجتهاد، فلذلك لا يقبل فتاويهم، لا تقبل. خلاص كفى كفى كفى، بارك الله فيك، كفى. بارك الله بكم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، وارزقنا علما واسعا، واجعلنا من أوليائك. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. اللهم اجعل أندونيسيا آمنة مطمئنة، وأدم على أهلها وعليها الخير والبركات. اللهم احفظها آمنة مطمئنة. اللهم احفظ بلاد أندونيسيا وفيها السلم والسلام. اللهم احفظ أهلها على الخير، واجمعهم على عقيدة أهل السنة والجماعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قولوا لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. لي وصية صغيرة: كل يوم صباحا تعلموا أولادكم الصغار وتعلموا أهليكم الكبار، كل يوم صباحا نقول 3 مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. سهل، ليس صعبا. Ada pesan sedikit dari beliau. Kita ajarkan doa atau wirid yang sangat mudah untuk kita ucapkan kepada anak-anak kita. Setiap pagi hari mereka kita ajari untuk membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya 3 kali. 3 مرات. ثم في الرابعة نقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kemudian pada kali yang keempat kita ajarkan kepada anak-anak kita dan juga kita sendiri baca ya, wirid ini. Pada kali yang keempat kita membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadir rasula sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. نقولها جماعة كل يوم صباحا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح فقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فأنا الزعيم يوم القيامة، يعني أنا القائد يوم القيامة، لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. Kita amalkan zikir yang sangat mudah untuk kita ucapkan ini setiap pagi 3 kali, dan kita tutup pada yang keempat tadi dengan diganti nabiyan menjadi rasulah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau dawuh, barang siapa yang di pagi hari membaca wirid itu tadi, maka kelak di akhirat aku akan menjadi pimpinannya yang akan memegang tangannya, kemudian aku masukkan ia ke dalam surga. Raditu billahi rabba, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا
وبمحمد رسولا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله بكم وعليكم. الله موجود في جاكرتا ما سمعوا. Ya, kurang keras katanya. Di teman-teman kita yang di Jakarta tidak mendengar. Allahu mawjudun bila makan. Allahu mawjudun bila makan. Allahu ada tanpa tempat. Barakallahu fikum. Demikianlah yang disampaikan oleh Syekh, banyak sekali. Jadi pada penekanannya adalah bahwa kita harus meyakini bahwa sebagaimana pada dasar kita belajar ilmu tauhid, Allah tanpa tempat, Allah tanpa arah. Untuk kalangan ahlu sunnah wal jamaah, saya kira sejak kecil kita sudah diajarkan wujud qidam baqa. Namun akhir-akhir ini kita jangan sampai kewalahan, karena di tengah-tengah kita ada Wahabiyun yang sudah datang ke masjid-masjid kita untuk mendoktrin kita, mengajarkan kepada mereka, masyarakat kita, bahkan santri-santri yang masuk kepada pesantren mereka untuk meyakini bahwa Allah itu sama dengan manusia. Allah itu berada di atas ars. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau berguna untuk kita semua. Dan kami sampaikan kepada para peserta, setelah ini adalah isoma. Isoma itu adalah istirahat, sholat, makan. Bukan Ismail ya. Kalau Ismail istirahat, makan, hilang. Nah ini. Jadi isoma bukan Ismail. Jadi kami harap sholat, makan di kantin. Setelah itu jam 1 kami harap panjenengan sudah kembali ke tempat ini karena daurah akan kita lanjutkan. Dan kalau panjenengan tidak mengikuti sampai akhir, maka panjenengan nggak dapat sertifikat ya, sertifikat. Demikian atas nama moderator, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Kalau mau foto bersama dengan Syekh ya, kalau ini Syekh dari Lebanon, saya dari Madura ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadirallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah.